Urapi kami setiap pribadi Tuhan, supaya kami ketika pulang dari tempat ini boleh beroleh sukacita, damai sejahtera serta pengharapan yang daripada Engkau. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap roh-roh jahat yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami mau tolak, kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Segala pujian syukur bagi Dia yang telah memelihara hidup kita sampai hari ini. Sebab Dia Yesus yang penuh kemuliaan yang boleh memulihkan setiap hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi kita pujikan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan sekali lagi pujian dengan sungguh, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu Tuhan. Menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Oh haleluya Yesus, ini setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan.
kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Oh haleluya, segala pujian bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan lembut kita pujikan pujian ini. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Oh haleluya, kini kami mau datang sujud di hadapanmu Yesus. Ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu Tuhan, menyembah Engkau ya Yesus. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita untuk Tuhan, haleluya. segala pujian Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini kami datang sujud di hadapanmu Tuhan. ku datang sujud. Oh haleluya Yesus. Memujimu, menyembah Engkau ya Yesus. Menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, memujimu. Memujimu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu, memujimu. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan, pada pagi hari ini kami setiap jemaat-Mu Tuhan lebih rindu lagi untuk memuji Engkau. Urapi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, masih agak ngantuk ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang bersukacita hari ini. Haleluya, kita boleh bersukacita. Sebab Yesus telah menang bagi kita, amin. Amin. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang, kita percaya kita punya Yesus yang hebat. Haleluya, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri kami, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Beribu rebah di kiri kita, berlaksa di sisi kanan kita, tanpa kita percaya.
percaya Tuhan Yesus beserta kita. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku Tuhan. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada sama-sama angkat tangannya buat Tuhan ya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah alam sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah sumber kemenangan. Kaulah alam sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah alam sumber kemenanganku. Haleluya, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Sebab Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan percaya Engkau berserta kami. Sekali lagi katakan, takkan pernah goyah keyakinanku Tuhan. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Allahku dahsyat berkuasa. Semua disujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Semua disujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau Yesus. Sama-sama katakan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah kita. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita pujikan ya. Kemuliaannya disaksikan setiap manusia. Kemuliaannya disaksikan. Mau menceritakan kebesaran Tuhan, amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa. Haleluya, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Sujud menyembah, tinggikan namamu Allah dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu Allah dahsyat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percayalah kita dahsyat dalam hidup kita, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan yang terbaik untuk boleh kita berikan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Tuhan, saat ini kami memberikan hati kami, memberikan korban persembahan melalui setiap keuangan kami. Kami percaya hidup yang telah dipelihara oleh Tuhan dan hidup kami berkemenangan oleh karena darah Yesus. Kami akan memberikan dengan sukacita Tuhan, menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terimalah ya Bapa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia telah buktikan cintanya bagi setiap kita. Dia telah rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sukacita kita mau puji Dia, sebab Dia menjadi tempat jawaban setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya rindu kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hati kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu Tuhan.
untuk pengorbananmu bagi kami, Yesus. Yang ada pada kami semuanya milik-Mu, semuanya milik-Mu. Ku bersama Kau seluruh hidupku, hidup padamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dengan lembut kita pujikan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami, Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami umat-Mu berhimpun beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh sukacita, penuh syukur. Karena Tuhanlah kami hidup, Tuhan pelihara, menyertai, melindungi kami, dan selalu melimpahkan berkat-berkat yang terbaik bagi kami umat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu bagi kemuliaan akan nama-Mu. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Ini adalah ibadah yang pertama pada hari Minggu ini, minggu yang kedua ini, dalam suasana memperingati hari kemerdekaan ya. Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang manfaat firman Tuhan ya, manfaat daripada Alkitab kita. Profitable all scripture ya. Mari kita membaca dari 2 Timotius 3 mulai ayat 14. Demikian,
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, saudara. Nah, yang dimaksud dengan segala tulisan itu adalah firman Tuhan yang secara tertulis, yaitu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mulai dari Kejadian sampai Wahyu dalam bahasa aslinya. Ya, kitab-kitab bahasa Indonesia tetapi merujuk kepada sumbernya bahasa aslinya. Perjanjian Lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani, ada sedikit bahasa Aram, dan juga Perjanjian Baru bahasa Yunani, juga ada sedikit bahasa Aramaik di situ, ya. Nah, kemudian diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Belanda, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura ada, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Batak, saudara. Tapi semua terjemahan itu adalah harus merujuk kepada bahasa aslinya. Nah, firman Tuhan yang kita miliki itu merupakan segala tulisan yang diilhamkan Allah atau diwahyukan oleh Allah. Inspiration of God, ya. Diinspirasi oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi Allah menggunakan para penulis Alkitab itu dengan ilhaman Allah, dengan Theopneustosnya Allah. Kata Theo itu ada Theos, Pneustos itu dari kata pneuma, artinya roh atau nafas. Maksudnya adalah bahwa para penulis Alkitab itu sungguh-sungguh dikuasai, dinafasi oleh roh Allah, begitu rupa dikuasai dan dipimpin oleh roh Allah sehingga apa yang dituliskan itu benar-benar dari Allah. Nah, disebut dinafasi Allah, nafas itu, nafasnya Allah itu berarti dari dalam diri Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Alkitab kita itu sebetulnya keluar dari nafas Allah, keluar dari dalam Allah, bukan dari manusia. Sehingga juga dapat disimpulkan bahwa Alkitab kita itu karena dari dalam Allah sumbernya, maka Alkitab kita itu tanpa salah. Ya. Namanya kitab suci, saudara. Ada satu ayat saja yang salah, batal semua, ya. Nah, jadi Alkitab ini bisa kita yakini akan kebenarannya, akan saudara apa yang dituliskan dalam Alkitab tanpa salah, yang menjadi sumber dari iman kita. Nah, pertama, manfaat daripada Alkitab itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Melalui Alkitab, seseorang akan mengerti tentang Yesus. Karena Alkitab itu mewahyukan pewahyuan yang terbesar adalah pewahyuan tentang Allah, yaitu pewahyuan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Perjanjian Lama itu menubuatkan ya tentang Yesus yang akan datang, Mesias yang akan datang. Sedangkan Perjanjian Baru itu menuliskan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Ya, bahkan menyatakan mengenai Yesus yang akan datang kembali pada kali yang kedua. Nah, jadi ya tidak saya tulis semua di sini, hanya pokok-pokok besarnya saja. Jadi melalui Alkitablah kita mengenal ya siapa Yesus itu. Yesus yang kamu kenal, Yesus bagaimana? Yesus menurut apa yang disaksikan oleh Alkitab. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan dinamakan Yesus. Nah, jadi Yesus itu adalah inkarnasi dari firman yang menjadi manusia, sedangkan firman itu adalah Allah. Jadi seperti saya ini ya, jadi ucapan saya ini ya diri saya sendiri. Tidak bisa mengatakan, oh perkataannya Pak Adi Sujoko itu bukan Adi Sujoko. Lah kalau perkataannya siapa ya kan. Jadi aneh ya kalau ada orang yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah. Allah itu Yahweh. Yesus itu yang diciptakan oleh Yahweh. Ciptaan pertama dari Allah. Yesus memang Allah. Tapi Allah minor. Allah junior. Ciptaannya Allah senior. Kok ada Allah senior, ada Allah junior. Gimana sih yang benar aja ya. Jadi saudara, kita harus percaya firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau dikatakan Allah itu Yahweh, ya Yesus itu Yahweh dalam perjanjian baru. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, Allah yang Maha Kuasa. Masa ada Allah Maha Kuasa dua? Ya, Yesus itu Yahweh perjanjian baru. Yang dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang. Dulu itu kapan Pak? Dulu sebelum kejadian 1 ayat 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dulu sebelum Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Sebelum firman siapa? Ya firman. Sebelum Allah siapa? Ya Allah. Allah itu dengan kata lain adalah kekal. Gitu. Dulu itu saya mikir ya. Lah iya kalau yang akan datang itu Allah itu kekal. Bisa dipahami. Tapi kalau yang dulu itu sebelum Allah siapa gitu ya. Apa ada mbahnya Allah gitu. Mbahmu gitu ya. Ya sebelum Allah ya Allah itu saudara ya. Karena Allah itu kekal. Jadi Yesus itu adalah firman yang kekal. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus bangkit, menyatakan diri kepada Thomas. Thomas tadinya nggak percaya kalau Yesus bangkit. Apa yang diucapkan Thomas? Pertama dari mulutnya, ya Tuhanku dan apa? Dan mbahku, bukan ya. Ya Tuhanku dan Allahku.
Itu pewahyuan dari Roh Kudus itu, ya. Lalu Yesus itu adalah juru selamat. Dia terang dunia. Banyak itu ya. Dia adalah roti kehidupan. Akulah jalan. Ya, dan dia itu adalah juru selamat. Kalau tidak percaya Yesus juru selamat ini, gerejanya tutup aja, saudara, ya. Jangan jadi orang Kristen, kamu selamat. Siapa yang selamatkan kamu? Firman Tuhan banyak mengatakan, namakanlah dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan kaumnya atau bangsanya dari dosa mereka. Mana itu ayatnya? Matius 1 ayat 21 sampai 23. Namanya Immanuel, ya, Allah beserta kita. Tapi dia adalah yang Yesus itu artinya dari bahasa Ibrani Yosua, Yehosua, artinya dia yang menyelamatkan. Yahweh, Yehova yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan Yahweh, bukan Yesus. Yahweh itu enggak ada yang melihat, Pak. Ya, barulah ketika Allah itu menjadi manusia. Namanya Yesus, dialah yang menyelamatkan. Pada hari ini telah lahir bagimu apa? Hari Natal 5 bulan lagi, ya. Nanti sesudah ini welcome party langsung bentuk panitia Natal, ya. Ketuanya Pak Koto. Pada hari ini telah lahir bagimu juru, siapa itu? Yaitu, di mana itu ayatnya? Lukas 2 ayat 11. Nomornya anjing itu loh, ya, nomor buntut itu. Ojo ditomboi. Tuh ini loh, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu siapa? Bukan Yahweh, ya. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan itu siapa? Yesus, ya. Saudara. Nah, melalui Alkitab itu kenal Yesus sebagai juru selamat. Sehingga orang percaya kemudian diselamatkan. Ini yang penting, saudara. Yang lain-lain itu menyusul berikutnya, ya. Orang kaya, punya harta, punya seluruh dunia. Firman Tuhan berkata, apa artinya kamu mempunyai seluruh dunia kalau jiwamu binasa alias tidak selamat. Jadi kalau sudah selamat percaya Yesus, ya sudah, yang lain-lainnya tambahan saja. Haleluya. Perkara dapat pasangan yang ganteng, puji Tuhan. Dapat pasangan yang jelek pun nggak apa-apa. Yang penting ya, elek-elek kalau ngereje kene. Itu ajarannya ibu saya itu dulu, ya. Le ojo golek bojo sing ayu-ayu, iku ngentekno dhuwit gitu. Wedake larang, ya. Saudara, ya. Bareng tak kasih tahu calon saya, waduh, iki wedake larang iki, Nak. Oh, iki cap serimpi 1003 gak apa-apa iki, Bu. Ya. Puji Tuhan, saudara. Nah, perkara kita ini hidup sederhana, ya nggak masalah. Hidup susah pun nggak masalah di dunia ini, asal dalam Yesus masuk surga. Artinya saudara hidup senang-senang akhirnya masuk neraka. Nah, saudara pilih mana? Kaya raya hidup senang-senang di dunia akhirnya masuk neraka, atau hidup miskin susah di dunia percaya Yesus akhirnya masuk kepada surga? Tanpa Yesus, saudara kaya raya, senang terus, masuk neraka. Saudara pilih mana? Waduh, ini matre kabeh. Pinter, saudara, ya. Haleluya. Nah, saudara, kemudian manfaat daripada firman Tuhan itu adalah untuk mengajar.
Kita jadi Kristen yang bertumbuh, yang dewasa, tidak mungkin tanpa proses belajar dan mengajar ini. Kata didaskalia itu artinya instruction, doctrine, learning, teaching, ya, meliputi itu. Pokok-pokok ajaran yang diyakini oleh orang Kristen, oleh gereja sebagai kebenaran yang merupakan perintah Tuhan yang diajarkan oleh gereja itu. Dia harus diajarkan oleh gereja dan dipelajari oleh umatnya. Tidak terkecuali, ya. Yesus mengatakan, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan apa ini perintah Tuhan? Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, apa yang Tuhan perintahkan itu apa? Ya, firman Tuhan yang tertulis bagi kita sekarang meliputi Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan ukuran suatu gereja itu bukan gedungnya, bukan peralatannya, bukan tetek bengeknya segala macam, ya, tetapi apakah yang diajarkan oleh gereja itu? Apakah pengajaran yang diajarkan oleh gereja itu? Apakah sejauh mana ajaran yang benar itu dipelajari, dimengerti oleh umatnya, dan kemudian dilakukan? Ya, instruksi itu perintah kan mesti dilakukan. Nah, sehingga ajaran yang dimengerti, dipahami tadi, saudara, menjadi pegangan hidup. Dikatakan supaya engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang kita tidak mengerti, ya? Sudah kita pelajari, kita mengerti, kita terima. Kita yakini menjadi pegangan. Peganglah, tetap berpegang. Sehingga menjadi orang Kristen itu kalau punya pegangan ajaran yang benar begini tidak terombang-ambing. Apalagi zaman sekarang, ya. Ada orang mengajar Yesus bukan Tuhan, bingung, ya. Ada orang mengajar Yesus bukan juru selamat, bingung. Ya apa ini, ya? Tapi kalau sudah berpegang pada ajaran nggak bingung, karepmu kon gitu, ya kan? Aku punya pegangan sendiri. Puji Tuhan. Ada orang mau jual kuda ke pasar, bapak sama anak. Kudanya dituntun, ya. Mereka berdua, bapak sama anak, sama-sama gantian nuntun kuda. Pasarnya masih jauh. Lalu ketemu sama orang. Lu mau kemana? Mau ke pasar sana itu. Oh, masih jauh. Kenapa kamu nggak tunggangi kuda ini? Oh, nanti kudanya sakit. Harganya berkurang. Loh, kuda kalau ditunggangi. Kuda kan memang tunggangan. Kamu harus naikin. Supaya nggak percuma ini. Buat apa punya kuda nggak dinaikin? Wah, lalu ayahnya, ya sudah nak, kamu anaknya suruh naik kuda, ya. Lalu anaknya mulai naik kuda jalan, ya. Ayahnya yang nuntun kudanya ini. Waktu ayahnya nuntun kudanya ini, ketemu orang lagi di tengah jalan. Orang itu berkata, anak ini kurang ajar. Numpak jaran, bapak ini ngomong melaku gitu, ya kan. Anak ini kurang ajar, naik kuda, mestinya kan ayahnya yang naik kuda, anaknya yang berjalan gitu loh. Terus bagaimana? Ya bapaknya yang naik, anakmu yang berjalan. Oh begitu ya. Turun nak kalau begitu, bapak yang naik begitu. Sudah, bapaknya yang naik, saudara, ya. Ketemu orang lagi.
Lah kamu kok bapak naik anaknya jalan gimana tuh? Anaknya kan ya capek. Lah terus gimana? Lah kenapa kamu nggak naik dua-dua? Oh iya bener juga ya. Ayo nak, kamu naik. Naiklah mereka berdua. Ya berat. Ini bapaknya ya gemuk, anaknya juga gemuk. Susah payah kudanya ini. Akhirnya sampailah di pasar. Begitu sampai di pasar, kudanya kelelahan, mati gitu ya. Nggak dapat duit. Akibat apa? Karena tidak punya pendirian. Nah, kalau orang punya pendirian, kenapa kamu naik ini? Ya sakarepku, ya kan. Punya prinsip sendiri. Kalau aku ya kamu naik, ya tumpahono dewek. Begitu kan saudara ya. Itu loh maksud saya. Saudara jadi Kristen harus punya pendirian. Tapi pendirian itu karena saudara berpegang kepada ajaran yang engkau yakini. Dan engkau terima. Mengapa engkau terima? Karena engkau sudah pelajari. Engkau sudah memahami mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu sebabnya Alkitab itu, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Menyadarkan seseorang tentang apa yang salah. Menyadarkan seseorang tentang apa yang benar. Marek cilik ya turu ya kan. Misalnya tentang Yesus tadi ya. Yesus yang benar gimana? Tentang baptisan. Baptisan yang benar, baptisan yang salah bagaimana? Kalau baptisannya waduh salah baptisan saya ini ya. Ya baptisan ulang yang benar. Saya nggak menyebut yang mana, nanti saya kena pasal penistaan agama gitu ya kan. Nah, lalu tentang Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus benar apa enggak? Bahasa roh yang bagaimana yang benar? Itu semua dari firman Tuhan. Tentang persembahan, tentang persepuluhan, tentang pernikahan, tentang akhir zaman. 3,5 tahun apa 7 tahun masa aniaya. Itu firman Tuhan yang menyatakan mana yang salah, mana yang benar. Sehingga kita berpegang kepada yang benar. Ya seandainya beli emas dan kemudian punya emas, kita betul-betul memegang emas yang murni, emas yang benar bukan yang palsu. Ya, kalau saudara dibaptis ya baptislah baptisan yang benar bukan baptisan yang salah. Kalau saudara terima perjamuan suci, perjamuan kudus, saudara punya dasar yang benar, bukan ragu-ragu. Oleh apa enggak? Boleh apa enggak ini ya? Tapi saudara punya pegangan yang benar. Kalau di GPDI syaratnya kalau sudah percaya bahkan diharuskan, itu perintah Tuhan. Segera dibaptis, terima perjamuan kudus. Baptisan tanda percaya bahwa dia sudah percaya. Perjamuan itu untuk meneguhkan iman setiap kali kita menerima perjamuan itu. Ini tubuh dan darah Yesus inilah yang sudah selamatkan aku. Gitu saudara. Makanya baptisan sekali, perjamuan kudus itu setiap kali. Harus diulang setiap kali. Saudara harus jangan-jangan saudara emasmu palsu. Kristenmu palsu. Kalau pengajaranmu benar, imanmu benar, Kristenmu benar. Emasmu benar. Ciri-ciri daripada emas yang asli itu ya. Emas itu kalau sudah punya emas ya, dikuasai tetap saja kinclong, tidak kabur. Emas yang murni itu kalau ditempel magnet nggak nempel. Tapi besi nempel katut.
Kristen yang murni itu enggak gampang nempel. Enggak gampang ngikut-ngikut begitu, ya. Tapi kalau Kristen yang enggak murni, Kristen yang palsu gampang ikut ke gereja. Ayo doa puasa, ikut. Kemudian jalan di tengah jalan, ayo mabuk, ikut, ya. Gimana sih? Nah, jadi saudara gimana kira-kira? Jadi pastikan bahwa engkau sudah percaya kepada Yesus yang benar. Engkau sudah baptis yang benar. Kalau penuh Roh Kudus yang benar. Kalau menikah, menikah yang benar. Firman Tuhan bilang bagaimana? Jangan menjadi pasangan dengan orang yang tidak seiman. Makanya saya kalau tahu curah jemaat Gloria menikah dengan orang yang nggak seiman, tak lempar batu. Dan firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Waduh, ini luar biasa. Kata memperbaiki itu artinya menegakkan, meluruskan, mengoreksi, mereformasi. Ini gak gampang, ya. Sehingga terjadi suatu perubahan. Saudara, selama turut Tuhan ini, hidupmu makin berubah enggak kira-kira? Itu dari mana kita berubah? Dari kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, kita mengerti, kita imani, kita terima, kita pegang tadi itu. Saudara. Hidup makin berubah. Sehingga orang itu, waduh dulu bapak itu jahat, suka tempeleng istri anaknya. Sekarang masuk gereja berubah, ya jadi sabar. Yang sederhana-sederhana saja. Oh dulu ibu itu pelitnya minta ampun. Masuk gereja berubah, jadi murah hati. Dulu orang itu hidupnya rusak. Wah sekarang ini ya punya integritas. Makin diberkati, makin pinter, makin humble. Dan yang ketiga, generous. Generous itu apa? Murah hati. Waduh, kalau sudah jadi orang Kristen punya tiga ini ya. Punya integritas, humble, rendah hati, generous. Suka memberi, suka menolong. Ibu-ibu kalau cari menantu yang begini. Ya, masih elek-elek gak apa-apa. Ya, rohani ini api. Nah, saudara kenal tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Bagaimana dia membawa gerakan reformasi di gereja pada saat itu? Karena dia menemukan ajaran kebenaran yang dia yakini pada saat itu. Sekalipun tantangannya berat, dia tidak mundur. Dan dia membawa perubahan. Namanya sama Martin Luthernya, tapi yang kedua ini ditambah King, ya Martin Luther King. Nanti kalau Bapak Ibu punya anak ya namakan Martin Luther Kang atau apa gitu ya. Kung gitu ya boleh, itu bagus itu. Martin Luther ini juga membawa perubahan di Amerika. Dia berkata, one day I have a dream. One day, the people of America judge not by the color of their skin, but just by the content of their character. Ya, aku bermimpi, aku mau terjadi suatu perubahan bahwa Amerika suatu kali, suatu ketika, setiap orang Amerika ini tidak dinilai hanya berdasarkan warna kulitnya, tetapi oleh kualitas karakternya, kualitas intelektualnya, kualitas kemampuannya. Seperti itu. Lah ini terjadi sekarang ini, saudara, ya.
Dulu orang kulit hitam ini budak, sekarang jadi hakim, jadi jaksa, jadi tentara, jadi gubernur. Tidak dinilai berdasarkan warna kulitnya. Dan ini dibawa oleh sejak Abraham Lincoln membawa perubahan sampai kepada Martin Luther King. Dia menyuarakan keadilan ya, kebenaran ya, dan membawa kepada perubahan. Nah, kiranya saudara-saudara semakin mengenal kepada Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan, membawa perubahan nomor satu kepada diri kita sendiri. Kalau seorang bapak berubah, anaknya akan berubah. Kalau seorang bapak berubah, istrinya akan berubah. Bapak ibu berubah, keluarganya, tetangganya, sampai akhirnya masyarakatnya akan berubah. Jadi saudara, firman Tuhan, Injil itu mempunyai kekuatan untuk mengadakan perubahan. Dan kuasa Injil itu sampai sekarang tetap sama. Dan kiranya ini juga terjadi di gereja kita, ya. Seorang misioneri penginjil namanya John George Patton. Ini dari Eropa, dari Jerman. Dia sebetulnya sebagai gembala jemaat yang bertumbuh, dia menggembalakan 600 jemaat, itu sudah cukup besar. Hidupnya sudah nyaman, sudah makmur, tapi dia terbeban kepada suku-suku yang terasing, yang masih belum mendengar Injil. Kemudian dia membaca literatur, ya. Nun jauh di Pasifik Selatan, di sekitar Australia itu ada kepulauan New Hebrides. Itu masih banyak suku-suku terasing yang belum kenal Tuhan. Bahkan ada di New Hebrides itu ada 30 pulau yang penduduknya masih kanibal. Ya, masih makan dagingnya orang. Kalau misalnya seorang suami punya istri, dia tidak suka, istrinya dibunuh. Dagingnya direbus, dimakan. Gitu. Bu Sembiring, hati-hati. Loh, ini benar ya. Kalau misalnya dia tidak suka sama orang, ya, dia membenci orang lain. Orang yang dia benci itu rame-rame dibunuh. Dagingnya dimakan. Jadi terjadi pembunuhan demi pembunuhan di pulau ini, saudara. Maka kesitulah George Patton ini memberitakan Injil di sana. Ya, sampai usianya 83 tahun baru dia meninggal. Dan dia tidak pedulikan keselamatan nyawanya. Bahkan istri dan anaknya satu-satunya meninggal karena wabah penyakit. Tidak ada obatnya di situ. Ya mungkin karena disentri, kolera atau apa ya. Meninggal di tempat itu. Tetapi berkat penginjilannya ini, penduduk di situ banyak yang mengenal Yesus. Dia mendirikan gereja di setiap pulau. Orang-orang percaya dan begitu mengenal Yesus. Saudara, praktek-praktek perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh penduduk yang kanibal itu berubah. Tidak ada lagi pembunuhan. Tidak ada lagi kanibalisme. Semuanya menjadi orang-orang Kristen yang beriman. Nah ini saudara, bawalah ya perubahan ini di sekitar kehidupan saudara di mana saudara berada. Dan kemudian firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik ini meliputi membimbing, melatih. Wah, itu kalau saudara mau belajar itu
Itu saudara, kalau kurang jelas tanya sama Profesor Dr. Roy Kekowal ya. Termasuk membimbing, melatih, mendisiplin, bahkan memberikan hukuman, memberikan sanksi. Ya, saya kalau membandingkan masyarakat di Indonesia dengan masyarakat Barat yang maju, apakah Eropa, apakah Amerika, kenapa di sana itu bisa disiplin? Di sini ada bimbingan, ada peraturan. Tapi di sini kan peraturan untuk dilanggar. Ya bedanya itu di sini sanksinya hampir-hampir nggak ada. Oh kalau di sana jangan main-main saudara ya. Kalau di sini kan nyetir mobil ya, ini termasuk supir saya ini ya, kalau nyetir itu sambil SMS-an sama pacarnya gitu ya kan. Lo jalan 120 lo, aku kan was-was saudara. Iya, aku mati durung duwe bojo durung duwe anak. Lah bareng saya anakku 4 ya. Sambil wah, Van. Oh jangan sembrono itu, kamu jangan WA-WA-an. Ini nyetir ini. Kalau ketahuan CCTV kena denda kita. Tapi di Amerika enggak ada. Karena dendanya $300 ketahuan. Jadi kalau melanggar duitnya habis untuk bayar denda. Makanya mereka taat ya. Nah, jadi saudara ini merupakan pembentukan karakter. Jadi kalau peraturan ya, dilatih, kemudian didisiplin, itu karakternya terbentuk. Nah, biarlah sudah di gereja ini sekalipun tidak ada pendisiplinan yang ketat, saudara ya. Di sini kan hampir-hampir nggak ada sanksi. Saudara mau datang ibadah jam berapa ya boleh ya. Mau terlambat ya boleh. Tapi kadang-kadang di sini ibadah jam 7 loh, 5:30 wis teko saudara ya ibu-ibu ini. Timbangan di omah turu ya. Tapi ada teman saya saudara ya. Ibadahnya jam 8. Jam 8 tet. Waduh, pagernya gereja ditutup, digembok lagi. Yang terlambat tidak bisa masuk gereja. Itu termasuk pendisiplinan ini. Lah aku mentolo ya. Apalagi yang sore saudara ya. Ibadah sore itu kadang-kadang loh. Aku kate doa berkat ana sing mlebu klunu lho ya apa karepe. Itu ibadah paling enak begitu ya. Wis gak suwe-suwe wis yang ndak lama-lama saudara. Yang begitu masuknya terimalah berkat dalam nama Bapa. Bapa terima kasih. Amin. Selesai. Lu bagaimana ini ya? Nah, jadi saudara izinkanlah itu ya. Mungkin bahasa saya yang harus begitu. Ya saudara itu di training, dibimbing, dilatih, bahkan didisiplin. Paling kurang didisiplin, ditegur ya. Diingatkan. Sehingga karakter kita itu terbentuk. Ya memang itu sudah karakternya seperti itu. Kayak cucu saya ini sudah di training, dilatih, tidak buang sampah. Kalau buang sampah sembarangan, lah itu sudah terbentuk. Gak koyo mbaing ini sebenarnya. Saya kalau minum di botol, lah timbangannya ngebei mobil, saya buka kaca, saya buang botolnya. Sorry. Itu belum terbentuk ya. Tapi sejak saya pulang dari Amerika ini sudah mulai terbentuk saudara. Nah saudara, di Israel gitu saudara, kan negaranya itu perang. Sehingga seluruh warga negara itu di-training, dibimbing, dilatih, semua jadi tentara. Tidak laki, perempuan, muda, tua, sipil, pegawai negeri, semuanya wajib militer. Termasuk cewek-cewek, semuanya dilatih militer kayak begini. Jadi setiap warga negara Israel itu sudah dan harus wajib militer mengalami
training, latihan yang ketat secara militer. Ini loh, sampai akhirnya hasilnya seperti lo. Wetok wayu, hati-hati ke bedil, saudara, tembak. Makanya di sana itu cewek-cewek kelihatannya lembut-lembut tapi sadis. Itu. Wah, ini adalah hasil pendidikan dan sudah terbentuk karakter militer, disiplin begitu. Kalau orang Kristen itu sudah terbentuk karakternya, hari Minggu saya mesti ada di gereja, itu sudah terbentuk. Kalau pengerja itu sudah terbentuk karakternya, saya mesti menyelesaikan tugas-tugas saya dulu, baru sarapan. Belum terbentuk, sarapan dhisik. Tadi pagi tak marahi pengerja, lu apa sibuk, lu durung jam 6 wis sarapan goreng endok, cobalah. Lama-lama ndokmu tak pencet gitu. Ya opo iki? Ya belum didisiplin ini. Nah, saudara, diperlengkapi, ini terakhir ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ini akhirnya. Sekalipun orang itu disiplin, punya pendirian iman yang kuat, punya pegangan dan sebagainya, ujungnya, puncaknya adalah diperlengkapi untuk siap melakukan perbuatan yang baik. Kalau orang hanya tahu benar, tidak tahu melakukan yang baik, itu sama dengan Farisi, sama dengan imam-imam. Itu saudara. Nah, kita jangan sampai kita hanya menghasilkan orang-orang Farisi di sini, tetapi kita diperlengkapi, didisiplin dalam iman, dalam kebenaran, tapi kemudian untuk setiap perbuatan yang baik. Ya, untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan perbuatan baik ini sudah dampaknya itu luar biasa dalam kekristenan. Saudara, kalau belajar sejarah penginjilan di Batak ya. Nah, di Batak itu dulu penginjil yang datang di situ dibunuh. Terkenal dengan darah panas. Orang asing dibunuh di sana. Begitu. Tetapi ada seorang misioneri yang bernama Ingwer Ludwig Nommensen ini. Setiap orang Batak pasti kenal. Ya Bu ya, Bapak Nommensen ini. Dia datang ke sana, dia tidak dibunuh karena apa? Karena waktu itu bertepatan dengan merajalanya wabah kolera, saudara. Banyak yang meninggal tiap hari. Sebetulnya Nommensen itu mau pulang, tapi kemudian karena dia adalah juga seorang dokter, seorang ahli medis, maka dia meramu satu obat, saudara ya, obat anti kolera ini secara herbal. Lalu dia merawat penduduk sekitar dan ternyata ada yang sembuh. Berbondong-bondonglah saudara, orang-orang minta diobati. Bukan minta mendengar Injil. Dia bukan hanya khotbah, percaya Yesus kalau enggak akan masuk neraka. Enggak, saudara. Tetapi dia melakukan perbuatan yang baik. Dan waktu penduduk berbondong-bondong datang kepadanya, dia obati. Ya, dan sesudah dia mengobati, barulah Nommensen memberitakan Injil dan orang-orang itu mau dibaptis. Terima Tuhan. Lalu dia mendirikan gereja. Kalau Nommensen tidak datang ke daerah Batak pada saat itu, mungkin kekristenan di Batak enggak seperti sekarang. Ya. Ini adalah guru saya di sekolah Alkitab, Pendeta Robert Josh Broadland. Dia pada tahun 1956 datang di Indonesia. Meninggalkan kampung halamannya di Topeka, Seattle sana. Ya, saya pergi beberapa hari lalu.
selama 30 tahun di Indonesia. Dia datang dengan biaya sendiri. Ya, Bapak Berlen ini adalah orang tuanya juga cukup berada, saudara. Dan dia datang di Indonesia mendirikan sekolah Alkitab, beli tanah, membangun bangunan dengan biaya sendiri. Ya, dan dia juga seorang arsitek, ya. Dia membangun aula yang di bawah itu, bukan yang baru, ya, tapi aula yang lama. Itu diarsiteki sendiri, dibangun dengan biaya sendiri. Dia membeli kayu jati di Bojonegoro, dia pergi sendiri ke sana. Dan dia mengabdikan diri. Saudara, dengan kebaikannya beliau, tanpa digaji dari majelis pusat, tanpa digaji dari siapapun, dengan istrinya. Akibatnya sekarang ini, saudara, ya, hampir 20.000 gembala-gembala di GPD, termasuk saya ini, adalah muridnya. Saudara. Cobalah kalau beliau tidak lakukan itu dengan kebaikannya, mungkin GPDI tidak sebesar seperti ini. Jadi dampaknya suatu kebaikan luar biasa. Tapi dampaknya dari suatu kejahatan juga luar biasa. Saya sempat ke kota Seattle dan mencari mana gereja Bethel Temple itu. Cuma bekasnya saja yang sekarang sudah menjadi kondominium. Bethel Temple sudah nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena uangnya dibawa lari bendaranya, $2 juta. Ketika ketangkap polisi, habis di meja judi di Las Vegas. Jadi ketika ada seorang No Manson, ada orang R.G. Broadland, dengan kebaikannya rela berkorban untuk gerejanya, pekerjaan Tuhan makin maju. Ya, saya sempat membesuki beliau, ya, di rumahnya Bapak Broadland ini, sudah di Topeka namanya, di dekat Seattle itu, dan itu pada hari Sabtu, lalu Minggu, Senin, Selasanya meninggal dunia beliau, saudara. Dan kemudian dimakamkan pada tanggal 2 Agustus, jadi saya sempat melawat, meletakkan bunga di atas peti matinya, dan saya bersyukur saya salah satu muridnya, salah satu hamba Tuhan di GPD yang punya kesempatan terakhir melawat beliau. Sekaligus saya mewakili hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Ini keluarganya sederhana, sebetulnya bisa kaya raya, tapi karena sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, terutama di Indonesia. Sekianlah firman Tuhan, supaya saudara jadi no mention pada saat-saat ini. Jadi Broadland di akhir zaman ini. Supaya pekerjaan Tuhan makin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sudah jadi orang Kristen yang membawa perubahan. Karena dirimu sendiri sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdiri bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku,
tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, materaikan dalam hati kami. Biarlah kami makin mengenal Engkau melalui firman. Hidup kami makin dijamah oleh Tuhan, makin diubahkan, makin dibentuk menjadi seperti Tuhan, seperti Kristus. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu semua, mata pencarian, pekerjaan, usaha, studi, kuliahnya diberkati Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua pada saat ini. Mari kita naikkan pujian kasih Tuhan itu ya. Ingat kasih Tuhan. Oke. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku, tebusku. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat, mari kita berdiri bersama. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, haleluya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus
kasih persembahan saudara sekalian. Pekerjaan Tuhan pada hari Selasa ada kelompok-kelompok sel, hari Rabu ada ibadah pria. Belum? Hah? Masih ngasuh dulu ya pada pria atau wanita hari Rabu. Hari Kamis ada pemuda jam 6 sore, hari Jumat doa puasa di sini. Dan sampai jumpa pada hari Minggu ibadah 5 kali, jam 7, 9, 11, jam 5 sore, 7 malam. Ya, untuk minggu depan itu ada tamu cewek-cewek, enggak salah ya. Makanya minggu depan Ibu Gembala yang khotbah. Ya. Nah, nanti sore kalau sudah mau kembali lagi juga silakan karena ada tamu jam 5 dan jam 7 sore dari Maluku Utara, ya, puji Tuhan. Jadi cukup jauh. Nah, tamu kita dari Kanada ke Blitar melayani di teman satu angkatannya. Tuhan berkati, mari bersalaman kiri kanan, muka belakang. Puji Tuhan. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Cakep. Jangan lupa ke gereja. Kalau kita setia ke gereja, hidupmu pasti bahagia, ya kan? Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.